Nomor 10. Pengantar Kamchatka. Bayangkan sebuah tempat di mana gunung berapi yang menjulang tinggi terus-menerus membentuk kembali bentang alam. Beruang coklat jumlahnya melebihi manusia di beberapa wilayah, dan mata air panas yang mengepul muncul dari tanah yang membeku. Selamat datang di Kamchatka, salah satu wilayah paling terpencil dan paling misterius di bumi. Terletak di timur jauh Rusia, semenanjung yang sangat luas ini membentang hampir 1.250 km di antara Samudra Pasifik dan Laut Okhotsk. Meskipun memiliki luas yang lebih besar daripada banyak negara, Kamchatka hanya dihuni oleh sekitar 300.000 penduduk, menjadikannya salah satu wilayah dengan populasi paling sedikit di Eurasia. Sering dijuluki sebagai tanah api dan es, Kamchatka terkenal karena keindahan alamnya yang luar biasa. Semenanjung ini memiliki lebih dari 300 gunung berapi, termasuk sekitar 30 gunung berapi yang masih aktif hingga saat ini. Awan abu vulkanik, aliran lava, dan kawah yang terus mengeluarkan uap merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari di sini. Bahkan, lanskap vulkanik Kamchatka begitu unik sehingga Gunung Berapi Kamchatka telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO, menarik para ilmuwan, fotografer, dan wisatawan petualang dari seluruh dunia. Satwa liarnya juga tidak kalah luar biasa. Kamchatka menjadi rumah bagi salah satu populasi beruang coklat terbesar di dunia, bersama serigala, wolverine, rubah, rusa kutub, berang-berang laut, elang laut steller, serta jutaan ikan salmon yang bermigrasi. Selama musim panas, beruang-beruang berkumpul di sepanjang sungai untuk menangkap salmon yang berenang melawan arus, menciptakan salah satu pertunjukan alam paling spektakuler di dunia. Selama ribuan tahun, Kamchatka telah dihuni oleh masyarakat adat seperti suku Itelmen, Koryak, Ivan, Chukchi, dan Aleut. Kelompok-kelompok ini mengembangkan budaya yang unik, dibentuk oleh iklim semenanjung yang keras serta sumber daya alamnya yang melimpah. Memancing, berburu, beternak rusa kutub, dan mengumpulkan tanaman liar telah lama menjadi bagian penting dari cara hidup mereka. Tradisi, bahasa, musik, dan kepercayaan spiritual mereka terus menjadi bagian penting dari warisan budaya Kamchatka. Kehidupan di Kamchatka tidak pernah mudah. Musim dinginnya panjang dan sangat keras, dengan hujan salju lebat, suhu yang membekukan, serta badai dahsyat yang dapat mengisolasi seluruh komunitas selama berhari-hari. Banyak desa hanya dapat dijangkau dengan helikopter, perahu, atau jalan musiman. Namun, masyarakat yang tinggal di wilayah ini telah belajar untuk bertahan dan berkembang di salah satu lingkungan paling menantang di planet ini, dengan mengandalkan ketangguhan, ikatan komunitas yang erat, dan pengetahuan tradisional yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada era Uni Soviet, Kamchatka sebagian besar tertutup bagi warga asing karena pentingnya wilayah ini secara strategis bagi militer. Semenanjung ini menjadi lokasi berbagai pangkalan angkatan laut dan dianggap sebagai kawasan yang sangat terbatas selama beberapa dekade. Akibatnya, sebagian besar lingkungan alamnya tetap tidak tersentuh oleh pariwisata atau pembangunan berskala besar. Bahkan hingga saat ini, mengunjungi Kamchatka seringkali terasa seperti melangkah ke salah satu kawasan alam liar terakhir yang masih benar-benar murni di bumi. Kamchatka modern menawarkan perpaduan yang menarik antara tradisi kuno dan kehidupan Rusia masa kini. Di ibu kota regionalnya, Petropavlovsk-Kamchatsky, apartemen modern, sekolah, dan berbagai bisnis berdiri berdampingan dengan berbagai peninggalan yang mengingatkan pada sejarah panjang masyarakat adat di semenanjung ini. Sementara itu, di permukiman yang lebih terpencil, adat istiadat tradisional masih terus memengaruhi kehidupan sehari-hari, menjaga hubungan antara masa lalu dan masa kini. Namun, di balik pemandangan alamnya yang menakjubkan dan lanskapnya yang liar, Kamchatka juga menjadi sumber berbagai kisah dan legenda yang tidak biasa. Mulai dari fenomena gunung berapi yang misterius hingga tradisi budaya yang mengejutkan para pendatang, semenanjung yang terpencil ini terus memikat imajinasi orang-orang di seluruh dunia. Dalam hitungan mundur dokumenter ini, kita akan menjelajahi sejarah, adat istiadat, kepercayaan, dan cara hidup yang luar biasa, yang menjadikan Kamchatka sebagai salah satu destinasi paling menakjubkan sekaligus paling penuh misteri di dunia. Nomor 5. Praktik bertukar istri. Salah satu kisah paling sensasional yang pernah dikaitkan dengan Kamchatka adalah klaim bahwa beberapa komunitas masyarakat ada pernah mempraktikkan pertukaran istri. Topik ini telah muncul dalam berbagai catatan perjalanan, tulisan sejarah,
dan diskusi di internet selama beberapa dekade. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit daripada yang digambarkan oleh berbagai judul sensasional. Pertama, penting untuk dipahami bahwa tidak pernah ada tradisi bertukar istri yang dipraktikkan oleh seluruh masyarakat Kamchatka. Semenanjung ini sejak lama menjadi rumah bagi berbagai kelompok masyarakat adat yang berbeda, termasuk suku Itelmen, Koryak, Ivan, Chukchi, dan lainnya, yang masing-masing memiliki adat istiadat serta tradisi sosial yang berbeda. Budaya mereka sangat beragam, dan tidak ada satu praktik pun yang mewakili seluruh masyarakat. Beberapa penjelajah sejarah dan etnografer Rusia yang mengunjungi Siberia Timur Laut antara abad ke-17 hingga abad ke-19 menggambarkan adanya kebiasaan langka di mana seorang suami untuk sementara memberikan penghormatan kepada tamu yang dihormati dengan mengizinkannya menghabiskan malam bersama istrinya. Kebiasaan serupa juga pernah dilaporkan di beberapa masyarakat adat Arktik dan wilayah utara lainnya di luar Kamchatka. Namun, catatan-catatan tersebut berasal dari pengamat luar, hanya terbatas pada komunitas tertentu, dan para sejarawan hingga kini masih memperdebatkan seberapa luas praktik tersebut benar-benar terjadi atau seberapa akurat praktik itu dicatat. Dalam masyarakat yang mungkin pernah memiliki kebiasaan semacam itu, praktik tersebut tidak dipandang sebagai hiburan santai atau bertukar istri, seperti yang sering dipahami dalam pengertian modern saat ini. Sebaliknya, praktik tersebut dapat memiliki makna sosial maupun simbolis. Keramah-tamahan merupakan salah satu nilai tertinggi di lingkungan utara yang keras, di mana para pelancong seringkali bergantung pada orang asing untuk bertahan hidup. Berbagi makanan, tempat tinggal, dan menurut beberapa laporan sejarah bahkan ikatan keluarga, dapat dipandang sebagai bentuk kepercayaan, persekutuan, atau saling menghormati, bukan sebagai ungkapan hubungan romantis. Para antropolog juga menunjukkan bahwa para penjelajah Eropa pada masa awal terkadang salah memahami budaya yang mereka temui. Hambatan bahasa, adat istiadat yang asing, dan prasangka pribadi seringkali memengaruhi tulisan mereka. Akibatnya, beberapa kisah dramatis menjadi dibesar-besarkan seiring berjalannya waktu, sementara yang lain mungkin hanyalah kejadian yang terisolasi, bukan tradisi yang benar-benar mapan. Oleh karena itu, para peneliti modern memandang catatan-catatan sejarah tersebut dengan sangat hati-hati. Saat ini, tidak ada bukti bahwa pertukaran istri merupakan praktik budaya yang umum atau diterima dimanapun di Kamchatka modern. Keluarga-keluarga masyarakat adat masa kini, seperti halnya penduduk lainnya di wilayah tersebut, menjalani kehidupan sesuai dengan keyakinan pribadi, sistem hukum, dan nilai-nilai sosial modern mereka. Kehidupan pernikahan dan keluarga pada umumnya serupa dengan yang ditemukan di seluruh wilayah Rusia lainnya. Meskipun demikian, legenda tersebut tetap menarik rasa ingin tahu karena mencerminkan bagaimana budaya-budaya yang terisolasi seringkali digambarkan oleh orang luar. Kisah-kisah sensasional menyebar dengan cepat, terutama ketika melibatkan kebiasaan yang tampak tidak biasa bagi masyarakat modern. Namun, sejarah Kamchatka yang sesungguhnya jauh lebih kaya daripada sekadar satu klaim kontroversial. Masyarakat adatnya lebih dikenal karena ketangguhan mereka, rasa hormat yang mendalam terhadap alam, kemampuan bertahan hidup yang luar biasa, serta tradisi budaya yang telah bertahan selama ribuan tahun. Daripada mendefinisikan Kamchatka berdasarkan satu praktik sejarah yang masih diperdebatkan, akan jauh lebih tepat jika melihatnya sebagai negeri dengan keberagaman budaya yang luar biasa, di mana tradisi-tradisi kuno berkembang sebagai respons terhadap salah satu lingkungan paling keras di dunia. Memahami adat istiadat tersebut dalam konteks sejarah dan budayanya memberikan gambaran yang jauh lebih menarik daripada judul sensasional manapun. Nomor 1. Hunian tradisional dan kehidupan spiritual. Untuk benar-benar memahami kehidupan di Kamchatka, Anda harus melihat lebih jauh dari gunung berapi yang dramatis dan alam liar yang membeku. Selama ribuan tahun, masyarakat adat di semenanjung ini mengembangkan rumah, kepercayaan, dan tradisi yang sangat cocok untuk bertahan di salah satu lingkungan paling keras di bumi. Setiap aspek kehidupan sehari-hari mencerminkan hubungan yang mendalam dengan alam serta penghormatan terhadap kekuatan besar yang membentuk dunia mereka. Rumah-rumah tradisional dirancang untuk bertahan menghadapi musim dingin Kamchatka yang panjang, membeku, serta angin pantai yang sangat kencang. Berbagai kelompok masyarakat adat membangun jenis hunian yang berbeda sesuai dengan cara hidup mereka. Suku Itelmen, yang sebagian besar tinggal di sepanjang sungai dan pesisir, sering membangun rumah semi bawah tanah. Rumah-rumah ini digali sebagian ke dalam tanah, sehingga mampu mempertahankan kehangatan selama bulan-bulan yang sangat dingin. Rangka kayu menopang atap yang ditutupi rumput, kulit kayu, dan tanah, menciptakan isolasi alami terhadap salju dan angin dingin yang membekukan. Para penggembala rusa kutub yang hidup secara nomaden, seperti beberapa komunitas Ivan dan Koryak,
tinggal di tenda portabel berbentuk kerucut yang dilapisi kulit rusa kutub. Struktur ini dapat didirikan atau dibongkar dengan cepat ketika keluarga berpindah mengikuti kawanan rusa mereka melintasi hamparan tundra yang luas. Di dalamnya, api unggun di bagian tengah memberikan kehangatan untuk memasak, mengeringkan pakaian, dan menjaga seluruh anggota keluarga tetap hangat selama malam-malam yang membekukan. Meskipun terlihat sederhana, hunian ini sangat praktis dan sangat sesuai dengan iklim Arktik. Kehidupan di dalam rumah-rumah ini berpusat pada keluarga dan kerjasama. Peralatan berburu, jaring ikan, alat-alat kayu berukir, dan pakaian buatan tangan memenuhi ruang tinggal. Setiap benda memiliki fungsi penting karena mengganti barang-barang penting di lingkungan yang begitu terpencil, seringkali hampir mustahil. Anak-anak mempelajari keterampilan bertahan hidup sejak usia dini dengan mengamati orang tua dan para tua saat menyiapkan makanan, memperbaiki peralatan, serta menjelajahi medan yang penuh tantangan. Kepercayaan spiritual juga memiliki peran yang sama pentingnya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kedatangan agama Kristen, banyak komunitas adat menganut berbagai bentuk animisme, yaitu keyakinan bahwa gunung, sungai, hutan, hewan, bahkan gunung berapi memiliki roh yang kuat. Alam bukan sekadar sesuatu yang dimanfaatkan, melainkan kekuatan hidup yang layak dihormati dan disyukuri. Para pemburu sering melakukan ritual sebelum dan sesudah berburu dengan sukses sebagai ungkapan terima kasih kepada roh hewan yang mereka buru, sekaligus memohon agar keharmonisan antara manusia dan alam tetap terjaga. Para dukun atau syaman menempati posisi istimewa di banyak komunitas. Mereka dipercaya mampu berkomunikasi dengan dunia roh, menyembuhkan penyakit, menafsirkan mimpi, dan membimbing masyarakat ketika menghadapi masa-masa yang penuh ketidakpastian. Melalui tabuhan genderan yang berirama, nyanyian ritual, dan tarian upacara, para syaman berusaha memasuki keadaan spiritual sehingga mereka dapat memohon petunjuk, perlindungan, atau kesembuhan. Meskipun praktiknya berbeda di setiap kelompok masyarakat adat, seorang syaman sering dianggap sebagai pemimpin spiritual sekaligus penasihat yang sangat dipercaya. Gunung-gunung berapi sendiri membangkitkan rasa kagum dan penghormatan yang mendalam. Dengan lebih dari 300 gunung berapi yang mendominasi lanskap, letusan, gempa bumi, dan kepulan uap sering ditafsirkan sebagai tanda kekuatan alam yang luar biasa. Banyak legenda menggambarkan gunung-gunung tersebut sebagai tempat tinggal roh-roh kuat atau makhluk supranatural. Alih-alih berusaha menaklukkan alam, masyarakat belajar hidup berdampingan dengannya, menerima keindahannya sekaligus bahaya yang menyertainya. Pada abad ke-18, para penjelajah Rusia, pemukim, dan misionaris ortodoks secara bertahap memperkenalkan agama Kristen ke Kamchatka. Seiring berjalannya waktu, banyak keluarga masyarakat adat memeluk kepercayaan Kristen Ortodoks sambil tetap mempertahankan unsur-unsur tradisi dan upacara leluhur mereka. Perpaduan antara tradisi lama dan kepercayaan baru ini menciptakan identitas budaya yang unik, yang hingga kini masih dapat ditemukan di beberapa wilayah Kamchatka. Meskipun rumah-rumah modern, sekolah, dan teknologi telah mengubah kehidupan sehari-hari di sebagian besar wilayah semenanjung, berbagai upaya untuk melestarikan bahasa-bahasa masyarakat adat, kerajinan tradisional, cerita rakyat, musik, dan warisan spiritual terus dilakukan. Festival budaya merayakan tarian kuno, lagu-lagu tradisional, dan pakaian buatan tangan, sehingga kebijaksanaan dari generasi-generasi terdahulu tidak terlupakan. Hunian tradisional dan kehidupan spiritual Kamchatka mengungkapkan jauh lebih banyak daripada sekadar bagaimana masyarakat mampu bertahan hidup di alam liar yang terpencil. Kisah ini menceritakan tentang komunitas yang beradaptasi dengan kecerdikan luar biasa, membangun hubungan yang erat dengan alam, dan menciptakan budaya yang telah bertahan selama ribuan tahun. Di salah satu wilayah paling terpencil di dunia, tradisi-tradisi ini tetap menjadi pengingat yang kuat bahwa ketangguhan, penghormatan terhadap lingkungan, dan ikatan komunitas yang kokoh dapat berkembang bahkan dalam kondisi yang paling menantang. Kamchatka tidak seperti tempat lain di bumi. Sebuah wilayah di mana gunung berapi terus meletus, beruang coklat raksasa berkeliaran dengan bebas, tradisi kuno tetap bertahan, dan berbagai misteri luar biasa terus memikat perhatian dunia. Dari keajaiban alam yang menakjubkan hingga budaya masyarakat adat yang telah berusia berabad-abad serta kisah-kisah sejarah yang mengejutkan, alam liar yang membeku ini membuktikan bahwa kenyataan bisa jauh lebih luar biasa daripada fiksi. Sekarang kami ingin mendengar pendapat Anda. Fakta mana tentang Kamchatka yang paling mengejutkan Anda? Apakah gunung-gunung berapi yang masih aktif? Alam liar legendaris yang dipenuhi beruang? Tradisi masyarakat adat yang memikat? Atau kebiasaan-kebiasaan sejarah yang kontroversial? Tuliskan jawaban Anda di kolom komentar di bawah. Kami membaca setiap komentar yang masuk. Jika Anda menikmati dokumenter ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan petualangan kami berikutnya.
Kami menghadirkan negara-negara paling menakjubkan di dunia, budaya-budaya tersembunyi, kisah-kisah yang belum banyak diketahui, dan tempat-tempat luar biasa yang belum pernah dilihat oleh kebanyakan orang. Terima kasih telah menonton, dan ingatlah, dunia ini penuh dengan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Sampai jumpa di perjalanan luar biasa berikutnya.